tentang komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Ini peta konsep yang ada di tema 5. Yang bahasan pertama tentang komponen ekosistem, yang kedua hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, yang ketiga keseimbangan ekosistem. Nah, peta indikator pembelajaran pada pembelajaran 1. Pertama, kita akan bahas bahasa Indonesia, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi, menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Kemudian materi IPA menganalisis hubungan komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam satu ekosistem. Nah, di sini kita akan membahas tujuan pembelajaran. Tolong diperhatikan. Mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan. Menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, coba perhatikan keadaan di sekitar kalian. Nah, kalian tentu dapat menemukan makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk hidup dan makhluk tidak hidup saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi itu yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Ekosistem merupakan gabungan dari setiap unit biosistem yang melibatkan hubungan timbal balik antara organisme serta lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu yang menyebabkan terjadinya siklus materi organisme dengan anorganisme. Komponen ekosistem ada komponen abiotik, komponen yang terdiri atas bahan tidak hidup seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Kemudian yang kedua komponen biotik, komponen yang terdiri dari makhluk hidup dalam suatu ekosistem seperti kita, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan burung dan makhluk lainnya yang hidup di muka bumi ini. Non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, dan hal-hal yang benar-benar terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jenis makanan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan hewan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun, batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan, tapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai.
Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak dan cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oke, di sini akan membahas tentang jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah, di mana padi ya itu dimakan tikus, ya tikus dimakan rusa, ya kemudian tikus dimakan elang, ada padi dimakan burung, ya burung dimakan musang, musang dimakan elang, tikus juga dimakan elang, elang mati, dia diuraikan oleh zat pengurai. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah teks non-fiksi yang terdiri atas minimal 3 paragraf dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pilih 2 hewan yang memiliki jenis makanan berbeda. Satu hewan ya pemakan tumbuhan, sedang hewan yang lain pemakan hewan lainnya. 2. Tuliskan penjelasan tentang hewan tersebut, antara lain habitat aslinya, jenis makanan, serta cara hewan tersebut mendapatkan dan memakan makanannya. Ketiga, gunakan hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kalian dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisan kalian. Agar lebih menarik, kalian dapat melengkapi tulisan kalian dengan gambar yang lebih sesuai. Tuliskan penjelasan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Ini kalian akan kerjakan di LKPD-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anakku. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini ada arti dan manfaatnya. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.